pokok yakni sandang, pangan, dan juga papan merupakan kebutuhan yang esensial bagi manusia. Kalau kita bicara berkaitan dengan kebutuhan papan, di Indonesia sendiri sudah diatur oleh undang-undang. Kemudian bicara soal pembangunan perumahan dan juga kawasan permukiman, ini juga memiliki efek multisektor yang tentu saja juga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Bunyi pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan. Pada pemerintahan Jokowi sejak 2015 hingga 2023, sejumlah proyek infrastruktur telah dibangun. Selanjutnya di bidang perumahan, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan, PUPR telah membangun 65.235 unit rumah susun, 37.516 unit rumah khusus, 1.432.278 unit rumah swadaya, dan 220.656 unit prasarana dan sarana utilitas. Sementara itu, Kementerian PUPR mencatat realisasi program sejuta rumah tahun 2023 mencapai 1.217.794 unit. Peran negara memang sangat vital untuk menentukan nasib kesejahteraan rakyatnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 278,8 juta jiwa pada tahun 2023. Jumlah tersebut naik 1,1% dibandingkan pada tahun lalu, yaitu sebanyak 275,7 juta jiwa. Seiring dengan peningkatan populasi di tingkat nasional juga meningkatkan potensi kepadatan terutama di kota-kota besar. Dan dari peningkatan jumlah penduduk ini juga diprediksi akan adanya sebanyak 700 hingga 800 ribu rumah tangga baru. Dan juga tercatat dari kelompok masyarakat dari milenial ada sebanyak 81 juta orang yang belum memiliki rumah. Lalu apakah para pengembang memiliki solusi atas berbagai tantangan perumahan di Indonesia? Langsung kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia sekaligus CEO Buana Kasiti, Joko Suranto. Halo Pak Joko. Halo Dina. Kumaha damang Pak? Saya Samulina. Oke. Terima kasih loh Pak sudah diajak ke kantornya, bagus sekali kantornya. Ya beginilah kantor kita. Nyaman banget gitu Pak. Kantor beberapa. Terima kasih. Iya, dan di kota Bandung begitu kan dengan udara yang segar. Tadi saya juga sempat datang ke salah satu perumahan Bapak. Yes. Dan juga keren lah pokoknya. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana. Kalau dari Pak Joko sendiri begitu ya, sebagai pengusaha properti dan juga pucuk pimpinan dari Ray sendiri. Bapak tuh melihat kenapa sih jadi buat masyarakat memiliki rumah tapak itu masih menjadi sesuatu yang esensial? Ya, ada 3 alasan sosiologis. Yang pertama, rumah itu adalah awal dari cinta, awal dari segalanya. Cinta ya Pak? Pendidikan terbaik itu di rumah. Yang kedua, rumah ternyata menyatukan dan membuat kekal adanya cinta. Suami istri begitu punya rumah, dia sudah akan merangkai ke depannya seperti apa, punya anak dan sebagainya. Yang ketiga adalah rumah adalah tempat pendidikan terbaik. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa untuk seorang manusia rumah ini adalah wadah pertama begitu ya, yang sangat menentukan hidup dan juga kualitas manusia itu sendiri. Sosiologisnya seperti itu. Ya. Ada sisi ekonomisnya juga. Nah, kalau mobil begitu BPKB-nya jadi turun harganya. Kalau rumah begitu akad maka akan value-nya tumbuh. Karena apa? Akan dibersihin, akan dirapiin, dan ketika merapikannya semuanya itu dengan cinta, sehingga muncul yang namanya value yang
unpredictable oleh siapapun. Oke, dari sisi ekonomisnya. Iya. Nah, pertanyaan selanjutnya buat Pak Joko adalah... Serius bener ya? Iya. Ya. Industri properti ini kan soalnya saat ini bisa dikatakan banyak tantangannya, Pak. Suku bunga tinggi, rupiah melemah. Saya pengen tanya pendapat Pak Joko, tapi boleh nggak ya kita kalau sambil keliling juga, Pak? Yang saya dengar di atas itu ada namanya Ruangan Jokowi. Jokowi Room. Boleh kita lihat, Pak? Oh, of course. Ya. Yuk. Yuk, silahkan. Nah, sekarang kita sudah ada namanya apa, Pak? Jokowi Room. Jokowi Room. Jokowi Room. Ya. Kenapa, Pak, namanya? Pak Presiden berarti ya? Nama Presiden. Kenapa, Pak, akhirnya dinamakan dengan nama Presiden? Ini memang sesuatu yang personal. Pak Jokowi telah menginspirasi anak saya. Yang nomor 3, namanya Muhammad Lutan Fidik, itu menyatakan, Pak, Dedek pengen jadi presiden kayak Jokowi. Amin. Imagine. Jadi saya kaget karena itu ada satu pertemuan kami diundang sama presiden, satu keluarga, dan pastinya Pak Presiden yang banyak bercerita. Kemudian dari situ pas pulangnya anak saya menyatakan seperti itu. Kenapa, Dek? Kan begitu. Pak Jokowi orang baik. Pak Jokowi kasihan, Pak. Jadi sebuah penilaian yang tulus dari anak saya nggak pernah mentransformasi ataupun memberikan afirmasi atas profil presiden kepada anak saya, meskipun keluarga kami memang mengetahui atas relasi yang ada. Itulah yang menjadi alasan kenapa akhirnya di kantor ini ada ruangan dengan nama Pak Jokowi. Ya, satu itu. Yang kedua, saya sebagai Ketua Umum RE apresiasi betul atas program 1 juta rumah Presiden. Karena kita tahu sebelum ini kementeriannya hilang, kemudian roadmap mengenai backlog itu belum terjaga. Yang ketiga, keberpihakan pemerintah itu tidak terdeklar dengan clear. Event yang disampaikan Presiden 1 juta belum sempurna pastinya, karena itu menjadi tugas kita bersama. Namun itu adalah sebuah keberpihakan yang harus kita apresiasi. Atas nama Ketua Umum RE kita mengucapkan terima kasih. Khusus kepada Pak Presiden Jokowi. Presiden. Ini sebenarnya berkaitan juga dengan pertanyaan saya selanjutnya, di mana kita tahu masyarakat Indonesia ini dilindungi oleh undang-undang berkaitan dengan bagaimana pemerintah ini punya tugas untuk memberikan tempat tinggal yang layak secara konstitusional begitu kepada masyarakat. Nah, kalau dari Pak Joko sendiri melihat sejumlah program pemerintah yang ada, salah satunya tadi yang sudah Anda sebutkan, kalau dari Pak Jokowi adalah program 1 juta rumah, bahkan di pemerintahan selanjutnya ditambah angkanya menjadi 3 juta rumah oleh Pak Prabowo, tapi implementasinya Anda melihat seperti apa? Begini, rumah yang layak, hunian yang layak, itu adalah indikator kesejahteraan. Kita tahu diatur dalam konstitusi kita, pasal 28, kalau nggak salah ayat 1, itu adalah memberikan tugas kepada pemerintah. Saya merefer yang dinyatakan Dina ya, bahwa pemerintah sebenarnya. Nah, kita tahu bahwa pemerintah punya keterbatasan, kita tahu itu adalah ruang usaha yang bisa memberikan multiplier yang bagus bagi ekonomi, bagi masyarakat, juga bagi banyak dunia usaha, karena backbone dari properti kan 185 industri. Nah, kalau kita memahami yang ada bahwa pemerintah mempunyai tugas dan ditugaskan oleh konstitusi, maka yang ada saat ini memang harus mendapatkan porsi akomodasi kebijakan yang lebih terukur lagi, terkonsolidasi lagi, dan pasti. Kenapa? 2010 data BPJS
backlognya 13,5 juta. 2020 backlognya 12,7 juta. Dalam satu dasawarsa, penurunan backlog itu sangat kecil. Itu kenapa? Banyak faktor pastinya. Dari sisi perizinan, dari sisi kebijakan, dari sisi penganggaran, juga dari akomodasi oleh sebuah institusi yang punya tanggung jawab mestinya. Tapi lebih dari itu, kita sendiri juga mengalami kesulitan. Siapakah backlog itu? Ada di mana mereka? Kemudian kriterianya seperti apa yang disebut backlog itu? Nah, kami kemarin dalam sebuah diskusi akan mengundang, akan bertemu dengan BPS, sehingga kita tahu siapakah backlog itu, hingga pada saatnya dengan program 3 juta rumah nanti, kita bisa langsung berjalan. Karena apa? Kriterianya yang backlog itu sudah ada, kemudian pembangunannya juga matching. Jadi agak aneh sekarang ini ketika dinyatakan oleh data BPS 12,7, kemudian Sosienas 2023 menjadi 10 juta, tetapi ada oversupply apartemen. Betul. Ada kesulitan menjual. Ya, setidaknya taruhlah ada tekanan pendapatan terhadap 10 juta itu, nggak mungkin semuanya. Kita ambil 50% yang mendapatkan tekanan pendapatan, itu sudah besar. Artinya kita memverifikasi, memprofile yang 10 juta itu adalah salah satu cara untuk melaksanakan kebijakan itu secara cepat dan tepat. Kita meyakini Pak Prabowo concern dengan kesejahteraan, ada gizi. Gizi tidak akan berarti banyak ketika tempat tinggalnya nggak layak. Langsung diare lagi, langsung tidak menjadi sesuatu yang diharapkan menjadi peningkatan kualitas dari anak-anak kita. Nah, apakah ini juga situasi ini yang menjadi dasar mungkin bagi Pak Joko dan juga dari Ray sendiri membuat satu poin tujuan dari agenda Propertinomic adalah mendorong pemerintah untuk membuat satu lembaga atau satu badan atau mungkin satu kementerian baru khusus untuk menangani perumahan? Yes. Ketika kita berbicara mengenai perumahan, maka kita bicara minimal 4. Kebijakan, terus mereka yang bertanggung jawab, yang ketiga penganggaran, yang keempat adalah kewenangan atau prioritinya. Nah, 4 hal ini saat ini belum ada. Ketika kita bicara Propertinomic, kita ada 4 pilar, yaitu institusional. Institusional pertama adalah kementerian atau bahkan kalau kita boleh Kemenko. Karena apa? Karena ini berbicara tanah pengadaannya, berbicara penganggarannya, berbicara sektor yang menjadi backbone itu 185 industri. Dan rumah adalah indikator kesejahteraan. Di sana ada faktor yang sudah dibuktikan dengan data, apa itu? Rumah layak huni itu bisa menekan stunting, juga bisa menekan kemiskinan. Institusional yang kedua adalah perbankan saat ini. So far, ini kan tidak pernah ada lembaga perbankan yang dimodali dengan benar dan dipikirkan dengan benar, kemudian juga timeline produksinya tuh dibatasi per tahun, sehingga itu menjadi sebuah uncertainty kebijakan, uncertainty focusing penyelesaian. Pilar yang kedua adalah mengenai penganggaran. Penganggaran saat ini besarnya baru 0,4% dari APBN. Imagine hampir 20% orang Indonesia, kepala keluarga, itu belum memiliki rumah. Bayangkan, Undang-Undang Pendidikan mewajibkan 20% APBN kepada mereka. Tapi kita tahu banyaknya perkelahian, banyaknya kerusuhan, banyaknya hal-hal yang dilakukan anak remaja. Karena apa? Mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak, karena rumahnya tidak layak.
ataupun kawasannya tidak layak. Nah, kalau dengan perumahan, maka satu, di sana ada syarat ketentuan yang berlaku begitu. Ada kawasan hijaunya, ada RTH-nya, ada rasio untuk fasum-fasosnya. Sehingga relatifly kawasan itu bisa mengakomodasi tempat mereka untuk hangout, bahasa sekarang, untuk bisa bermain, untuk bersosialisasi dengan baik. Quote and quote, orang-orang yang di sekitar mereka, yang dekat mereka itu bisa mengawasi. Yang ketiga adalah secara kebijakan. Kebijakan saat ini semua kementerian punya hak untuk mengatur. Nah, bayangkan konsolidasi, koordinasi satu departemen aja susah, apalagi dengan 6 kementerian. Makanya kami mendorong juga properti ini atau pengadaan perumahan ini atau roadmap backlog ini bisa diputuskan dengan cara yang bijak, kemudian terencana dengan baik, kemudian juga diberikan kewenangan yang memadai, dan satu lagi, orang yang ada di sana harus memahami dan punya concern, bahkan punya passion untuk menyelesaikan ini, bagian dari membuat Indonesia emas, bagian membuat Indonesia yang sejahtera, bagian cara berpikir untuk menggerakkan ekonomi juga. Oke, baik. Dari penjelasan Pak Joko tadi ada satu yang menarik untuk saya follow up begitu. Berkaitan dengan tadi Pak Joko bilang bahwa saat ini ada 6 kementerian dan lembaga yang punya masing-masing kebijakan. Mungkin ini juga kaitannya dengan perizinan begitu. Anda mewakili pengusaha properti. Apakah memang perizinan sampai saat ini bisa dikatakan masih menjadi tantangan, Pak? Ya, setelah OSS, setelah OJK, memang kita berharap banyak, tetapi ternyata belum bisa berharap banyak. Pada saatnya setelah OSS ini menjadi sebuah sistem, akhirnya ada faceless, tidak perlu ketemu, sistem yang otomatis, kemudian ada yang menjaga desk pelayanannya sehingga bisa mempercepat. Ternyata itu jauh panggang dari api. Dan pasti Bapak tahu ketika bertemu ada hal-hal yang harusnya bisa cepat, kenapa harus lebih cepat? Kenapa tidak bisa dan sebagainya. Sehingga itu menjadi sebuah keresahan tersendiri. Saat ini ketika berbicara mengenai KLHK, AMDAL dan sebagainya, itu juga menjadi cost baru, juga penundaan secara waktu. Kemudian itu juga menjadi sesuatu yang jauh dari tujuan adanya OJK ataupun OSS itu. Kita dari situ pasti sudah bisa menyimpulkan bahwa saat ini konsistensi sama uncertainty terhadap perizinan ini masih tinggi. Padahal dunia usaha membutuhkan kepastian. Oke.